Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pesan semesta untukmu. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk pesan semesta. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Nantinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nah di sini semesta berpesan buat kamu, be assertive. Jadilah seorang yang tegas, begitu ya. Karena kalau kamu tidak tegas, otomatis kamu akan gampang disepelekan, diremehkan ya. Terkadang banyak orang yang mungkin memanfaatkan kamu begitu. Nah, jadi kita itu harus bisa tegas dengan apa? Dengan kehidupan kita saat ini. Kalau kita menjadi orang yang menerima aja tanpa kita mungkin bisa mengeluarkan pendapat ataupun bertahan dengan apa pemikiran kita ya, kita maka orang mungkin akan semena-mena terhadap kita. Nah, jadi di sini semesta menyarankan untuk kamu harus tegas, apalagi mungkin dalam mengambil keputusan. Jika ada sebuah hubungan cinta ya, ini sebenarnya banyak ya terjadi kepada kita, kepada siapapun pasti akan pernah terjadi. Di mana suatu hubungan percintaan ya, terkadang orang-orang yang datang dan pergi, kita ngerasa awalnya sih pantas buat kita, tapi pada akhirnya kita disakiti, kita dikhianati, kita dikecewakan gitu ya. Tapi emang seperti itu jalannya. Nggak ada cinta yang mudah, itu nggak ada. Cinta yang mulus-mulus itu nggak ada ya. Apalagi kalau kita itu seperti belum menemukan jodoh kita, soulmate kita. Kita pasti ditemukan dulu dengan orang yang salah, walaupun kita memiliki cinta yang cukup besar kepada dia. Namun, disitulah kita dibutuhkan ketegasan untuk bisa membaca hubungan seperti apa yang kita jalani. Kalau seandainya udah tidak ada kenyamanan, walaupun ada cinta di sana, tapi saling menyakiti, apakah itu dikatakan cinta? Kalau memang cinta, itu biasanya kita tidak ingin untuk menyakiti pasangan kita. Ataupun kalau sudah disakiti, kita pasti akan menyesal, terus meminta maaf begitu. Tapi dengan kondisi tidak kita ulangi lagi. Nah, tapi keadaannya terkadang kalau udah dimaafkan, kesalahan itu diulang kembali. Arti kata, udah stop kamu untuk melanjutkan hubungan seperti itu. Karena itu udah toxic, gitu ya. Terus di sinilah ketegasan kamu itu kayak diperlukan, dibutuhkan ketegasan. Terkadang kita juga harus berpikir secara logika. Logikanya begini, kalau orang cinta sama kita, dia pasti akan bisa menerima kita apa adanya, akan membahagiakan kita, dia tidak akan membiarkan kita bersedih, dia tidak akan membiarkan kita disakiti ya, apalagi oleh kamu, oleh orang lain begitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya, jadi jadilah seorang yang tegas, apalagi dalam mengambil keputusan ya. Oke, teman-temanku, ini yang terbaca. Kita akan coba lihat lagi. Ini ada within the next few months. Jadi ada satu hal yang akan terlihat oleh kamu yang mungkin the next few months ya, mungkin di bulan-bulan depan atau mungkin beberapa bulan lagi begitu ya. Apa yang akan terlihat? Karena ketegasan kamu. Mungkin saja dalam satu hubungan tadi yang aku katakan ya, saat kamu sudah melepaskan, ya hal-hal baik akan terjadi. Mungkin bulan depan, 1 bulan kemudian, ya mungkin 2 bulan kemudian ternyata hadirlah seseorang yang akan datang kepada kamu. Ini pesan semesta buat kamu, ya. Kenapa mungkin semesta membuat ataupun membongkar gitu ya, hal-hal yang tidak kamu ketahui, akhirnya kamu ketahui tentang seseorang yang mungkin tidak baik menurut kamu. Walaupun kenyataan itu pahit gitu ya, kebenaran itu pahit, tapi itulah alasan semesta untuk menemukan kamu dengan orang yang tepat. Oke, ini dia. Itu the next few month. Mungkin ya ada beberapa dari kamu jika ini tentang cinta. Tapi kalau ini tentang pekerjaan, finansial ya, aku yakin kalau kamu itu seseorang yang akan bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kamu.
Oke. Nah, dan kamu juga akan ngerasa, ya perjuangan kamu itu akan ada hasilnya. Perjuangan kamu tidak akan sia-sia, ya. Tapi tetap terus berjuang dan berusaha, jangan patah semangat, jangan cepat menyerah gitu ya. Nah, jadi ini yang dipesankan semesta buat kamu. Mungkin bahkan kamu, seperti merinding juga ya, mendengarkan bahwasanya ada keajaiban. Aku yakin gitu ya, aku yakin. Nah, ini ada romance. Oh, aku melihat ya beberapa dari kamu pada akhirnya ya akan ditemukan dengan seseorang yang tepat. Yang awalnya tadi ya, yang aku ceritakan bahwasanya kamu awalnya sulit untuk mengakhiri sebuah hubungan. Di mana hubungan itu memang awalnya punya planning yang baik gitu ya, yang bagus ya. Awalnya nggak ada masalah, jalannya mulus-mulus aja, lancar-lancar aja ya. Tapi makin hari itu udah kelihatan ya keburukan dia, ya ketidaksetiaannya dia, atau mungkin keegoannya dia begitu. Nah, akhirnya boleh kita itu biasanya ya, sebenarnya ya, bisa menerima dia dengan kekurangannya dia. Tapi kalau kekurangannya itu dia toksik ya, dia manipulatif, apakah kita bisa untuk mempertahankannya? Ya kan nggak bisa ya. Nah, jadi itu ketegasan kamu dibutuhkan. Nah, mungkin saja dengan begitu akhirnya saat kamu tegas untuk melepaskan, di situlah romansa kamu mungkin akan mulai kelihatan. Mungkin aja within the next few months ini adalah tentang romansa kamu. Orang-orang yang mungkin akan mulai mendekat ke kamu, orang-orang yang mungkin akan mulai berdatangan ke kamu ya, mungkin berlomba-lomba ingin mencari perhatian kamu ya, semoga ya. Oke, lanjut di sini ada abundance. Nah, aku juga melihat mungkin saja dalam waktu dekat atau saat ini kamu akan mulai merasakan ya keberlimpahan dalam diri kamu. Akhirnya rezeki-rezeki akan mulai berdatangan, terus mungkin kemudahan-kemudahan akan kamu dapatkan ataupun apa ya kayak orang-orang yang baik itu mulai kelihatan atau orang-orang yang jahat juga mulai kelihatan ya. Sehingga kamu bisa membatasi diri kamu dengan orang-orang jahat tersebut gitu. Oke. Nah, intinya kamu akan berkelimpahan. Ada hal-hal ajaib yang mungkin akan kamu dapatkan, rezeki yang mungkin berlimpah, orang-orang yang baik mungkin akan berdatangan, semoga ya. Intinya ada kemudahan juga untuk kamu meraih apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Oke. Misalnya kamu pengen membeli sesuatu ya, maka ya kamu akan dengan mudah untuk mendapatkannya karena uangnya sudah terkumpul gitu ya. Atau mungkin ada yang memberikan kamu bonus atau insentif gitu apa gitu ya. Sehingga kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan di sini, oke? Ini ada peaceful resolution. Ada sebuah kedamaian akan kamu dapatkan. Wow, luar biasa. Jadi, jika kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar berpositif thinking, merubah diri kamu ya, apalagi kamu sudah menjadi orang yang baik, maka ya kedamaian akan berpihak kepada kamu. Kamu akan merasa hidup kamu akan damai. Apalagi kamu sudah bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu ya. Namanya kita manusia, tidak luput dari dosa dan salah. Ya, kita juga tidak sadar terkadang ya sudah berbuat salah kepada seseorang kayak itu, kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua ya. Jadi ya semoga aja kita selalu bisa meminta maaf kepada mereka dan kita mendapatkan maaf dari mereka juga dan membuat hidup kita nantinya akan baik-baik saja. Semoga ya, aminkan saja hal yang baik-baiknya. Oke, aku akan lihat di sini dari kata tarot apakah yang akan terbaca untuk pesan semesta kamu ya di sini. Apakah yang akan terbaca? Oke. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Untuk zodiak-zodiaknya, aku akan lihat di sini. Wow, ini ada di Hierophant, ada Queen of Wands ya, ada Aries, Leo, Sagi di sini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika kamu memikirkan seseorang di sini, semoga energinya akan kebaca atau kamu lagi mantau zodiak pasangan kamu ya. Adakah zodiak kamu di sini? Bisa saja ya. Oke. Uh, jadi seseorang ini ya, kalau ini tentang seseorang yang kamu fokuskan, ada sih yang menyukai kamu, tapi dia kayak ngerasa nih, dia ngerasa sulit untuk mendapatkan kamu. Nah, atau ini kamu, energi kamu, di mana kamu setiap malam suka mimpiin dia. Ya mungkin saja ini pesan semesta buat kamu. Kamu terkadang juga bingung, kenapa ya? Aku suka mimpiin dia. Aku suka membayangkan dia, ya. Seolah-olah aku itu begitu sangat bergairah kepada dia. Tapi aku tahu ini nggak mungkin gitu loh.
ada satu hal yang nggak mungkin, impossible lah bagi kamu gitu ya. Tapi nothing is impossible ya. Eee, Intinya kamu bisa memiliki dia ataupun dia bisa memiliki kamu. Dan mungkin juga kamu juga kebawa mimpi nih. Terkadang kamu juga, mungkin saja ya dia mimpiin aku juga. Makanya seakan-akan mungkin ada terikatan yang begitu kuat antara kita. Ada ikatan secara spiritual kah atau ikatan batin yang membuat akhirnya saat dia bermimpi kamu juga bermimpi, ya. Tapi itu mimpi gitu ya, nggak nyata. Nah, di sinilah seseorang itu seperti ingin jadi nyata, mimpinya itu ingin jadi nyata, ya. Nah, di sini diperlukan ketegasannya, diperlukan perjuangannya, diperlukan kesabarannya, ya keikhlasannya, ya. Seandainya nanti, kenapa aku katakan harus ikhlas? Seandainya dia sudah mengatakan kepada kamu atau kamu mengatakan cinta kamu ke dia, tapi ada penolakan, ya kita harus ikhlas. Arti kata, ya dia bukan yang terbaik buat kita. Jadi harus kita harus bisa melihat ya, melihat hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Kita harus siap untuk menerima itu. Nah, jadi kalau udah siap hidup kita mungkin akan selalu bahagia, selalu happy di sini. Oke? Jadi ini, tapi itu tadi yang aku katakan ya, kalau cinta itu ya tidak gampang untuk kita dapatkan cinta sejati. Terkadang butuh pengorbanan. Itulah cinta itu memang seperti unik, apalagi kalau kita sudah mendapatkannya. Orang yang kita anggap perfect gitu ya. Dan terkadang kita juga dibutakan oleh cinta. Kita nggak lihat kesalahan dia apa. Ya kita nggak bisa lihat gitu loh. Nah itu dibutuhkan logika kita untuk menilai hubungan ini. Terkadang makanya kita juga harus bisa tegas. Jangan karena cinta kita mau aja disakiti. Ya semua dibutakan oleh cinta gitu. Ya, jadi ini yang aku rasakan tentang pesan semesta untuk kamu ya. Jadi seseorang ini mungkin saja jika kamu merasa yakin dengan hubungan kamu dengan dia nantinya akan ketemu ya, maka akan ketemu. Kalau kalau sudah takdir itu apapun tidak bisa kita lawan ya, kalau udah takdir gitu ya. Tidak bisa kita tolak-tolak begitu. Di sini ada Connect of Wands. Ada Aries Leo Sagi. Di sini aku juga melihat ya berapa dari seseorang ini ya, dia seperti akan berhati-hati sekali untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena mungkin saja dia ataupun kamu juga punya masa lalu yang cukup memberatkan pikiran kamu atau membuat kamu sedih, kecewa dulunya ya, dan tersiksa. Makanya di sini dia, sebelum mungkin, menjalin hubungan dengan kamu, dia mencoba untuk mencari cara dulu. Mencari cara bagaimana untuk bisa mengetahui tentang kamu, detail tentang kamu ya, kamu itu seperti apa, karakter kamu apa, sifat-sifat kamu apa ya, sikap kamu seperti apa, begitu ya. Intinya semualah. Nah, akhirnya di situ dia kayak ngerasa, walaupun ada kekurangan kamu di sini yang dia lihat, dia akan bisa menerima kamu. Ya, jika ini datang kepada kamu, arti kata dia adalah orang yang kamu butuhkan. Karena jarang-jarang ya, orang yang bisa menerima kita apa adanya, menerima kekurangannya kita. Ini adalah pesan semesta buat kamu. Jika ada orang yang begitu berhati-hati masuk ke dalam kehidupan kamu, dan dia tidak ingin membuat kamu terluka, yakinlah, dia adalah orang yang tepat buat kamu. Oke? Nah, mungkin saja seseorang yang merindukan kamu tadi ya. Di sini aku melihat ada Ace of Wands. Nah, ini juga gambaran. Kamu akan berpeluang memiliki cinta baru, memiliki pekerjaan baru, intinya ada fase baru yang akan segera kamu lewati. Punya potensi untuk bisa menciptakan kehidupan mungkin lebih baik nantinya di masa depan. Ya, kamu akan ngerasakan, aku memiliki perubahan ya saat ini. Nah, itu akan kamu rasakan nantinya. Oke. Nah, di sini juga ada Connect of Swords. Jadi seseorang ini kayak benar-benar merasa kayak aku begitu sangat memikirkan kamu dan aku ingin perjuangan kamu. Ini tentang seseorang itu, ya. Tentang seseorang yang benar-benar kayak ngerasa mungkin saja ini within the next few months, seseorang yang mungkin akan perjuangkan kamu, ini ada, bisa saja dia orang baru atau dia orang lama ya, yang begitu merindukan kamu, akhirnya dia bisa memperjuangkan kamu kembali. Mhm. Ini ada Two of Pentacles, ada kestabilan, ya, yang akan kamu dapatkan. Dan semua kestabilan ini berkat perjuangan kamu juga, usaha yang kamu lakukan ya, sehingga semuanya akan lebih mudah ya, untuk mendapatkan kestabilan ini, keseimbangannya ini gitu. Oke, buat teman-temanku. Jadi, mungkin ini pesan semesta buat kamu, apapun mungkin yang terbaca di sini ya, jikapun ini tidak resonate buat kamu, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu, atau jadikan ini sebagai, eee, inspirasi bagi kamu atau motivasi bagi kamu ya, untuk bisa membuat atau mencari orang-orang yang bisa memahami kamu apa adanya dan bisa menerima kekurangannya kamu.
Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.